Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervan Fadilzar dengan nomor BP 221108-2006 dari kelas TRPL 1A yang akan membawakan materi berjudul Administrasi Database. Pengertian administrasi database adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan data dalam sebuah sistem basis data. Hal ini meliputi kegiatan seperti pemantauan kinerja, backup dan recovery data, tunning, serta manajemen pengguna dan hak akses. Administrasi database sangat penting dalam pengelolaan data karena dapat memastikan bahwa data tersimpan dengan aman, tersedia ketika dibutuhkan, dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Fungsi administrasi database terbagi atas 4. Yang pertama, mengoptimalkan kinerja database. Yang kedua, memastikan ketersediaan data. Yang ketiga, memastikan keamanan data. Yang keempat, memastikan integritas data. Dengan menerapkan fungsi administrasi database yang baik, pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga dapat membantu organisasi mencapai bisnisnya. Komponen administrasi database terbagi atas 4. Yang pertama, backup dan recovery. Yang kedua, tunning. Yang ketiga, pemantauan kinerja database. Yang keempat, manajemen pengguna dan hak akses. Yang pertama, backup dan recovery. Backup dan recovery digunakan untuk memastikan bahwa data dapat dipulihkan dalam kondisi darurat. Yang kedua, tunning. Tunning ini digunakan untuk mengoptimalkan kinerja database. Yang ketiga, pemantauan. Pemantauan kinerja database. Pemantauan kinerja database digunakan untuk memastikan bahwa kinerja database tetap optimal. Yang keempat, manajemen pengguna dan hak akses. Manajemen pengguna dan hak akses digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Keuntungan administrasi database terbagi atas 4. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, mempermudah akses data. Dengan menerapkan administrasi database yang baik, organisasi juga dapat mengurangi risiko kehilangan data dan meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan data yang tersedia. Otorisasi. Otorisasi merupakan pemberian hak yang istimewa terhadap user, sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Bentuk otorisasi dalam basis data terbagi atas 4. Yang pertama, read authorization, yaitu pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi data tersebut. Yang kedua, insert authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menambah data baru tapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Yang ketiga, update authorization, yaitu pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data tersebut. Yang keempat, delete authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menghapus data. Bentuk otorisasi untuk modifikasi skema basis data terbagi atas 4. Yang pertama, index authorization, yaitu pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Yang kedua, authorization, yaitu pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Yang ketiga, alteration authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Yang keempat, drop authorization, yaitu pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Contoh perintah menggunakan SQL. Pertama, grant memberikan wewenang kepada pemakai
Sintaksnya grant onto. Contoh dari grant yaitu grant select on s2body, grant select, update status, kota on s2 sulis Wendy. Contoh perintah menggunakan SQL yang kedua, revoke, yaitu mencabut wewenang yang dimiliki oleh pemakai. Sintaksnya revoke on from. Contoh dari revoke, sintak revoke select on s2body, revoke select, update status, kota on s2 sulis Wendy. Hak akses di dalam SQL terdiri atas 7. Yang pertama, select yaitu hak akses untuk melihat data. Yang kedua, update yaitu hak akses untuk memperbarui data. Yang ketiga, delete yaitu hak akses untuk menghapus data. Yang keempat, insert yaitu hak akses untuk menambahkan data. Yang kelima, usage adalah sama artinya dengan tanpa hak akses. Keenam, reference yaitu kemampuan untuk mendeklarasikan foreign key pada saat membentuk suatu relasi. Yang ketujuh, all privilege yaitu memberikan seluruh hak akses kecuali grant option. Jenis hak akses berdasarkan cakupan akses level terdiri atas 4. Yang pertama, hak akses global. Yang kedua, hak akses level database. Yang ketiga, hak akses level tabel. Yang keempat, hak akses level kolom. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hak akses global. Dengan tanda buka kurung, bintang tutup titik bintang tutup kurung. Hak akses ini berarti user dapat memiliki hak akses untuk seluruh database yang terdapat di dalam MySQL. Contoh penulisan query grant untuk level ini adalah grant select on bintang titik bintang to user at localhost. Hak akses level database atau buka kurung nama underscore database titik bintang tutup kurung. Hak akses ini berarti user memiliki hak akses penuh untuk sebuah database. Contoh penulisan query grant untuk level database ini adalah grant select on classic model titik bintang to user at localhost. Ketiga, hak akses level tabel atau buka kurung nama underscore database titik nama underscore tabel tutup kurung. Hak akses ini berarti user memiliki hak akses untuk sebuah tabel yang berada pada sebuah database. Contoh penulisan query grant untuk level ini adalah grant select on classic model titik products to user at localhost. Hak akses level kolom atau buka kurung nama underscore kolom tutup kurung. Hak akses ini adalah hak akses paling kecil yang dapat diberikan kepada sebuah user. Dengan hak akses level kolom, user hanya memiliki hak akses untuk beberapa kolom pada sebuah tabel. Contoh penulisan query grant untuk level kolom ini adalah grant select buka kurung product code, product name tutup kurung on classic models titik products to user at localhost. Hak akses grant all. Grant all adalah cara penyingkatan memberikan hampir semua hak akses kepada sebuah user tertentu. Hak akses ini mencakup seluruh query dasar, yaitu alter, create temporary tables, delete, drop, execute, file, index, insert, logs tables, process, reload, replication client, replication slab, select, sort database, shutdown, super, dan update.
Jadi kesimpulan yang saya dapat dari administrasi database adalah proses pengelolaan dan pemeliharaan data dalam sebuah sistem basis data hal ini sangat penting dalam pengelolaan data karena dapat memastikan bahwa data tersimpan dengan aman, tersedia ketika dibutuhkan, dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Dengan menerapkan administrasi database yang baik, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja dan efisiensi pengelolaan data, meningkatkan keamanan data, dan mempermudah akses data. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, strategi yang baik dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.